والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح فتوح العارفين بنور سيد المرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur malam hari ini kita bisa berkumpul lagi, bermuajah lagi, silaturahmi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir maupun batin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Laqad Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin maqam syarq al-ardi ila magharibiha wa barriha wa fakhriha. خصوصا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ وعودي النقشبندي الشيخ الحسن الأسدري والسيد علي بن أبي بكر الخطاب الجميع وشيخنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ بعبد الله شمس الدين محمد بن قاسم بن محمد الغازي والسيد محمد علوي المجيء الشيخ من مجيب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Benar lagunya Mansur S. Maggie Z. Waduh. Maggie Z yang saya hafal itu Cinta Hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Masih tentang bab najis, Bibayani najis. Wa ghuslu jami'il abwali sudah. Fa'in bagia jika tetap, fa'in bagia mengkalamun tetap, apa yang tetap apa tokmun najasati, jika rasa najisnya masih ada. Fa'in bagia tokmun najasati, jika rasa najis masih ada. Dharra iku bahaya, maka bahaya itu maksudnya tetap dihukumi najis. Tapi aneh yang mau menjilat najis itu ya siapa? Contoh, ini kena tai kucing semua, udah dibersihin, coba jilat. Oh, masa ya begitu? Ulama itu kadang ya memaksa ya, tapi ya nggak apa-apa. Aulaunun atau warnanya, auribhun atau baunya, asyura yang susah atau angel ya. Zawaluhu apa menghilangkan laun berwarna dan ribha. Lam yadur maka tidak bahaya. Yang pertama adalah jika rasa najis masih ada maka dihukumi najis. Atau yang masih tersisa adalah warna atau bau yang sulit dihilangkan maka tidak dihukumi najis. Kalau warnanya atau baunya
Contoh, ini habis kena kotoran kucing, udah dicuci, udah bersih, rasanya udah nggak ada, warnanya udah nggak ada, tapi baunya masih ada, maka tidak najis. Atau baunya hilang, tapi warna bekas kotoran kucingnya semua kuning, kok susah memang dihilangkan, maka tetap suci. Tetapi kalau rasa najisnya masih ada, berarti hukumnya belum suci. Jadi rasa, warna, bau, yang paling vital adalah rasa. Tapi nggak mungkin semua ini berani menjilat rasa najis. Ya, maka dua kondisinya, warna sama bau. Kalau memang warna sama bau ini udah dikasih deterjen, udah di ini kok masih ada, ya tetap suci. Hukumnya tetap suci, asal tidak rasanya. Contoh semua Muhyiddin sudah pernah ngerasain tai kucing seumpama. Kecut gimana gitu ya. Kok terus bajunya kena dicuci ini hilang, warnanya hilang, baunya hilang, tapi jika dijilat rasanya kok masih kayak dulu saya pernah gitu. Maka ini hukumnya najis. Hukumnya najis. Wa in kanat mongko lamun ono apa sing ono apa najis satu najis ghairu musyahadati. Wa in kana, jika najis tidak terlihat, wa in kana najisatun ghairu musyahadah. Ghairu musyahadah itu sesuatu yang tidak dilihat. Jika najisnya tidak terlihat oleh mata, wa ya utawi an-najasa musammatu bil hukmiyah, itu dinamakan najis hukmiyah. Jika najis tidak terlihat oleh mata, dan najis ini disebut dengan najis hukmiyah, tidak terlihat oleh mata. Contoh, kemarin tak contohkan hujan kencang, terus di jalan-jalan itu pasti bekas bekas kotoran, bekas keletong, sampai jalan pakai sepatu, pakai sarung atau pakai celana. Pertanyaannya, nyiprat apa enggak? Nyiprat. Tapi sampai enggak tahu yang kena. Si mama ada beberapa banyak, ini yang mana yang kena tadi ya? Kan gitu pasti. Nah itu cara ngilangnya asal siram udah hilang. Nah itu namanya najis hukumnya. Fayufa mengko cukup jarok, fayufa mengko cukup apa jariyul ma'i, apa mengaliri air. Maka cukup sampai ngaliri air. Jadi, pokoknya sampai semua mau udah siram, sudah itu sudah suci. Ala mutanajisin biha walau marrotan wahidatan. Cukup Anda mengaliri air pada tempat yang terkena najis tersebut, walaupun hanya satu kali bersiuran, satu kali ya aliran ya, satu kali saja sudah cukup. Sumastasnya maka dikecualikan, mengecualikan. Siapa yang mengecualikan? Sofa al-musannif minal abwali, dari abwal kencing. Qauluhu, dengan perkataan musannif, illa baula sobi, kecuali kencingnya anak kecil, alladzi yang lam yakul yang belum makan atau amaing makanan, ay lam yatanawal, maksudnya tidak, dia belum mendapatkan sesuatu makulan yang dimakan, walau masruban, dan yang diminum, ala jihadit taghaddi. Ala jihadit taghaddi itu maksudnya makanan untuk kekuatan badan. Contoh, yang dimaksud dengan ungkapan musonef min abwali, kencing. Musonef mengecualikan kencing anak kecil laki-laki. Saya ulangi, anak kecil laki-laki, bukan yang perempuan, yang laki-laki. Yang belum pernah mengkonsumsi makanan, maksudnya makanan adalah belum pernah mengonsumsi makanan dan minuman untuk menguatkan badan.
Jadi dia posisinya baru ASI, yang diminum hanya ASI. Maka sesungguhnya kencing anak laki-laki tersebut sudah bisa suci hanya diperciki air. Saya ulangi lagi, diperciki bukan dialiri. Kalau percik itu bagaimana? Ini sudah suci. Contoh, sampean punya cucu atau punya anak, kok sampean pangku sampean pangku apa nih? Pangku bahasa Indonesia pangku ya. Pangku kok kencing, anak umur anggap saja 2 bulan atau 3 bulan, kok kencing. Nah, berarti kan kena sarung nih. Itu nggak usah sampean sarungnya diganti sarung baru, nggak perlu sampean ambil air percikin gini. Ini sudah suci. Tapi kalau anak kecil perempuan, ya tetap sampean harus mengaliri. Najisnya seperti orang kecil. Pasti bertanya, kenapa kok beda? Dulu saya pernah ditanya oleh namanya aktivis gender. Aktivis gender itu yang tidak mau membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi sampai hukum Islam semua sama. Gimana sampai laki-laki sama perempuan jelas beda kok samakan. Ditanya, kenapa Gus kok kencing perempuan kecil sama kencing laki-laki kecil kok dibedakan? Kan sama-sama belum makan kecuali ASI. Kalau dijawab dengan dalil nggak pas Pak, nggak percaya ya. Maka saya jawab, anak laki-laki itu yang keluar selain kencing apa? Mani. Gitu? Suci apa enggak suci? Nah kalau perempuan selain kencing yang keluar darah itu suci apa enggak? Ya cuma begitu jawaban saya. Kalau dijawab ini ya nggak percaya. Wong aktivis gender. Jadi laki-laki sama perempuan harus sama. Jadi perempuan itu punya hak untuk tidak menurunkan generasi. Oh gitu Pak. Nah, ini nanti kalau perempuan seumpama seluruh perempuan di dunia menolak punya anak, kiamat Pak. Loh iya nggak ada generasinya kok. Nah, gitu. Nggak mau dia. Pokoknya karena alasannya Pak, hak asasi. Saya mau punya anak, mau enggak kan terserah saya. Oh gitu. Nah itu namanya aktivis gender. Fa'inau ayal baula asobiyat hulu birok silma'i alaihi. Maka kencingnya anak kecil tersebut sudah bisa suci hanya sekedar diperciki air. Walau yuskaratu maka tidak disyaratkan birok isaya lanul mak, maka tidak disyaratkan air harus mengalir. Kalau yang lain kan air harus mengalir. Kalau anak kecil cukup dibersihkan, sudah suci. Fa'in akala sobi atau emak atau am. Fa'in akala jika anak kecil tadi, anak laki-laki kecil tadi makan. Fa'in akala sobi jika anak kecil laki-laki tadi makan atau am itu artinya makan ya. Ala jihati taghadudi untuk kekuatan, untuk menguatkan badan. Usla maka dibasuh baulu apa kencingnya anak kecil itu Quran dengan pasti. Jika anak kecil laki-laki tersebut telah mengkonsumsi makanan untuk menguatkan badan, contohnya susu formula, apalagi bubur sun, macam-macam, maka kencingnya harus dibasuh tanpa ada perbedaan pendapat. Maka harus saya ngomong airnya mengalir. Tapi kalau anak kecil yang belum makan apa-apa kecuali ASI, cukup dibersihkan cerik-cerik sudah suci. Maka sampean kalau gendong cucu jangan takut, cucunya ngompol biasa aja. Oh ini ngompol, enggak sudah. Sampai kalau ngompol kita bersihkan air sudah suci. Nah, ini alhamdulillah tahu. Kalau yang belum ditambahi, kalau biasanya sekarang itu kan susu ASI terus formula terus susu macam-macam lah, itu ya sudah najisnya seperti kayak orang besar. Tapi kalau anak kecil yang belum mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI,
cara mensucikannya cuma diperciki air, cep, cep. Nah, gitu sudah suci. Sumas kasna maka mengecualikan. Siapa al-musannifu minal abwali dari kencing qauluhu ilal bauli sobi alladzi lam yakul ta'amul. Kau ini lagi. Nah, terus wa kharaja ya. Ini apa sama-sama. Wa kharaja bisobi ya. Wa kharaja dan dikecualikan bisobi di kelawan sobi. Wa kharaja lan kejaba bisobi kelawan sobi as-sobiyatu apa bocah kecil perempuan. Kalau sobi bocah kecil laki-laki, kalau ditambahi tak sobiyatu berarti perempuan. Wal khunsa dan khunsa itu wandu kalau bahasa Jawa. Wandu itu bukan waria, bukan ya. Kalau waria itu pria ke wanita-wanitaan. Dia barangnya pria, cuman gayanya wanita. Itu waria. Atau bencong itu barangnya laki, tapi gayanya perempuan. Tapi kalau wandu itu dia punya barang laki-laki, punya barang perempuan. Sudah pernah ada yang tahu? Belum ya? Harus tahu. Jadi kalau wandu itu saya pernah tahu bukti jawab. Jadi gini, barangnya, tapi biasanya itu antara dua itu ada yang tidak berfungsi satu. Jadi barang yang laki-lakinya di atas begini, nah yang bawahnya perempuan, barang perempuan. Nah biasanya kalau dia condong ke perempuan, itu yang barang laki-lakinya nggak begitu gede. Muncul itu aja kelihatan, tapi mirip, sama, cuman kecil, ya kayak anak SD kelas 1 lah, tapi ada. Tapi kalau yang lebih berfungsi laki-lakinya itu normal seperti itu, cuman yang punya perempuannya yang lubangnya itu, yang kecil ada, tetap ada, bentuknya sama. Ini namanya wandu. Pikirannya Muhyiddin begini. Gus, pertanyaannya, kalau barangnya laki-laki, barangnya dia yang laki-laki, dimasukkan barangnya dia sendiri yang perempuan, ini hukumnya bagaimana? Oh, itu Muhyiddin nakal biranya. Apakah itu termasuk zina apa tidak? Barangnya sendiri dimasukkan barangnya sendiri. Itu pikirannya Muhyiddin. Nggak apa-apa, tapi itu nggak apa-apa. Jadi gini, kalau wandu itu sama hukumnya kayak anak kecil perempuan. Wa kharaja dan kejobo bisobi kina sobi wa sobi asobia itu abu budan cilik wadon. Wal kunsa dan kunsa wandu. Batau salu maka dibasu min bauliha dari babana kencingnya itu, mengecualikan anak kecil perempuan dan unsa wandu, maka kencingnya keduanya harus dibasuh. Dibasuh itu berarti mengalir airnya, nggak boleh ada yang nggak mengalir. Maka Pak, sampean kalau nyuci baju itu terakhir harus ada air yang mengalir. Kalau nggak suci semua. Sekarang itu kita sering nyuci baju pakai mesin cuci, maka setelah dikocak ini, dari mungkin ini nggak najis tapi kotor, tapi ada yang mungkin najis, mungkin celana dalam itu mungkin najis. Nah, ketika sampai campur dengan baju sarung, lah najis semua itu, sampai aja najis semua. Nah, maka terakhir itu harus ada sayalanul ma', kalau bahasa kita dibilas. Maka dibilasnya caranya harus mengalir airnya. Jadi sudah selesai semua, pakai deterjen sudah kering semua, udah semuanya. Sebelum pengeringan ditaruh, digerojok, dialiri air dulu. Nah, maka ini suci. Tapi kalau enggak najis. Nah, ini harus tahu ini.
Kalau enggak sampai pakai baju najis semua. Walaupun bersih tapi najis. Gitu loh. Contohnya gitu. Wa yustaratu dan disyaratkan fi ghuslil mutanajjisi. Di dalam membasuh barang yang terkena najis disyaratkan wurudul ma'i alaihi. Di dalam membasuh barang yang terkena najis disyaratkan airnya alaihi ingkana qalilan, airnya dialirkan pada barang tersebut. Maka seumpama ini najis sampai ini najis, udah ini sampai set ini sudah. Yang penting mengalir ya. Ini seumpama najisnya di sini. Sampai siram aja sini. Suci sudah itu. Mengalir. Syaratnya mengalir. Tapi kalau ini sampai celupkan ke sini, ini ikut najis. Karena ini tidak ada dua kolam. Ingkana mengkolamun ono kolilan itu sidik fa'in akasa mengkolamun malik lam ya guru maka tidak suci. Jadi jika perkara yang terkena najis dimasukkan pada air maka barang tersebut tidak bisa suci. Ini air, ini barang yang najis, rokok ini habis kena tai kucing, sampai masukkan belum, ya ini ikut najis. Tapi kalau sampean ini kena sampean siram, maka ini suci. Yang penting itu saya lanul mengalirnya air. Contoh kayak seumpama ini di sini ada najis, udah semprot aja, anggapnya udah suci lagi. Tapi kalau sampai begini, ya najis semua ini, maka disemprot, dialirkan airnya. Amal ma'u adapun air kasirun itu banyak. Fala farqo baina qaulil mutanajjisi maka tidak ada. Fala farqo maka tidak ada bedanya ya. Tidak ada bedanya bainal qaulil mutanajjisi antara amal ma'u, sedangkan jika air kasirun banyak ya. Banyak itu maksudnya mencapai 2 kolah atau lebih. Fala farqo maka tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan baina qaulil mutanajjisi antara benda yang terkena najis, dimasukkan ke dalam air atau dialirkan pada benda tersebut. Kalau airnya banyak 2 kolah, ini yang kena najis ini mau disiram atau dimasukin sama-sama suci, maksudnya sama-sama suci. Wala yu'fa maka tidak ada najis yang ditoleran anisyai dari sesuatu minan najasati dari najis illa yasiru apa angin kecuali sedikit ya. Tidak ada najis yang ditoleran atau dimaafkan kecuali darah dan darah dan nanah. Jadi adam itu darah wal qoi itu nanah. Fayufa maka dimaafkan anhuma dari mengkolat dam wal nanah fi saubin di dalam baju au badanin atau badan atau sikulah apa sholatnya ma'huma bersama dam dan qoi. Tidak ada toleransi bagi najis untuk najis kecuali darah yang sedikit dan nanah yang sedikit. Maka saya sering katakan seandainya sampean bisulan atau jerawat, kok sampean jerawat harus sampean pencet, bersihkan pencet udah. Terus sampean sholat kok keluar, maka sampean sholatnya sah. Tidak apa-apa, asal sedikit. Sama nanah juga sama. Cuma sampai bisulan di sini. Kok pas awalnya nggak ada, terus sampai pas duduk kepencet keluar sedikit ya, maka nggak apa-apa. Asal sedikit ditoleran. Atau nyamuk ini klep, ternyata kena pukul sampean, nggak apa-apa.
Wa illa mengkola menolak, dan kecuali bangkai, wa illa ma aisyai'un la nafsa lahu sa'ilatun kadubabin wa namlin. Dikecualikan bangkai binatang yang tidak memiliki darah, tidak memiliki yang mengalir, darah yang mengalir. Saya ulang lagi, ada binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Contohnya lalat, semut. Sampai membunuh semut, nggak ada darahnya. Lalat sampai pun nggak ada lalatnya. Darah yang mengalir. Itu. Kadubabin seperti laler, wanamlin dan semut. Idza waqa'a, ketika jatuh fi ina'i di dalam wadah, wa mata dan mati fihi di dalam ina, fa innahu la yutanajisuhu. Apabila ada hewan yang tidak punya darah mengalir jatuh ke dalam tempat wadah minum, mau air mau teh, maka ini tidak najis. Nah, jadi sampai lagi ngopi, ternyata kopinya kejatuhan laler, sampai ambil, sampai celupkan dulu lalernya, sampai ambil, sampai buang, sampai minum nggak apa-apa. Kecemplungan semut sama, nggak apa-apa, tidak najis. Wafibati nusaki, dan menurut sebagian redaksi ida mata ketika mati bil inai di dalam tempat atau wadah. Dalam sebagian redaksi buku yang lain menggunakan kata ketika mati di dalam wadah. Ketika mati di dalam wadah. Kalau ini bukan, kalau yang tadi bukan mati dalam, tapi jatuh ke dalam, beda. Ini teh, tahu-tahu ada semut jatuh, bluk, semutnya jatuh terus mati. Ada sampean bikin teh, kasih gula, ternyata pas nyendok sudah ada semut mati. Amin. Beda. Tapi hukumnya tetap sama, cuman menurut buku yang lain, kalau buku yang ini pakainya idza waqa'a, ketika jatuh. Tapi buku yang lain mengatakan idza mata, sudah mati berarti. Semut dimasukkan ke wadah, ini posisinya semut sudah mati. Yang semut pertama masih hidup terus jatuh. Yang semut kedua sudah mati dimasukkan. Nah, itu bedanya. Jadi antara yang satu idza waqa'a, yang satu idza mata. Yang waqa'a jatuh, yang mata mati. Kalau jatuh belum tentu mati, tapi kalau mati ya sudah mati memang. Ini bahasa redaksinya. Wa afhamma, mongko awe faham qauluhu dawe musannaf, apa dawe musannaf waqa'a jatuh ai bi nafsi annahu law turiha ma la nafsa lahu sa'ilatun fi ma'i'in dharra. Wa afhamu, perkataan musannaf terjatuh sendiri, waqa'a ai bi nafsi, itu semutnya jatuh sendiri. Annahu, kelakuan, lauturiha, bahwa sesungguhnya seandainya bangkai binatang yang tidak memiliki darah tadi, bangkai binatang yang tidak memiliki darah itu posisinya bangkai binatang yang tidak memiliki darah, darah yang mengalir tersebut masuk ke dalam benda cair, maka menurut Imam Rafi'i najis. Maka Ar-Rafi'u fi syar'i, maka najis. Jadi gini, ini teh, ada teh, terus semut itu jatuh sendiri. Karena jatuh sendiri dia mati, maka menurut Imam Rafi'i najis. Ini sampai beliau tahu, jatuhnya jatuh sendiri. Jadi bahasanya kebalik apa ya? Antara terjatuh sendiri berarti kan ada yang dijatuhkan loh. Kalau
jatuh sendiri dan dijatuhkan. Kalau jatuh sendiri, pemahaman bahwa sesungguhnya seandainya bangkai binatang yang tidak memiliki darah, darah yang mengalir ya maksudnya, itu dimasukkan ke dalam benda cair, dimasukkan ke dalam benda cair. Saya ulang lagi, dimasukkan berarti ada yang memasukkan, dimasukkan ke dalam benda cair, maka menajiskan. Ini teh semut masih hidup, sampai masukkan terus mati, maka najis. Tapi yang untuk yang pertama tidak ada masalah semuanya. Tapi ini perbedaan pendapat kan? Jadi dimasukkan ke dalam benda cair maka menajiskan. Ini menurut Imam Rafi'i. Nah, didukung oleh pendapat dalam kitab lain namanya kitab Syara As-Soghir. Nah, itu berarti kalau dimasukkan. Wa idza kasurat, apabila banyak maitatun apa bangkainya, mala nafsalahu sa'ilatun wa ghayyarat ma waqa'at bihi najasathu. Wa idza kasurat, jika banyak, apa yang banyak, apa maitatu, apa bangkai semut. Nah itu aja ya. Mala nafsa, ketika bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir itu berjumlah banyak, maka ketika bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir itu berjumlah banyak, ada merubah sifat cairan yang dimasukinya, maka bangkai itu menajiskan benda cair. Contoh, ini teh, rasanya teh kalau dikasih gula manis, oke. Kejatuhan satu semut enggak apa-apa, enggak pengaruh, maka tetap suci. Tetapi ternyata sampai habis nikah sampai terus tahu-tahu semut masuk semua, penuh dengan semut teh ini. Nah, kalau rasanya berubah maka ini najis. Tapi kalau rasanya tidak berubah tidak apa-apa. Ini menurut pendapat. Kalau sampai mau pakai yang mana tidak apa-apa. Nah ini namanya fikih. Fikih itu tidak satu hukum. Sampai mau sholat bagaimana? Tidak. Tapi kita ikut umumnya orang. Gitu. Umumnya orang ya begitu. Umumnya orang subuh pakai kunut, ya kunut. Umumnya pakai kunut, kok nggak pakai kunut, itu ya aneh. Gitu. Umumnya orang Fatihah baca Bismillah ya baca Bis. Ini jangan ini sendiri pakai umumnya orang. Maka fikih macam-macam. Ada salah satu sahabat itu yang nggak mau makan buah selain buah semangka. Gitu. Oh ada. Karena kesukaan Kanjeng Nabi itu semangka. Jadi semangka terus. Kayak melon nggak mau. Ya ada yang begitu. Aneh. Tapi ya nggak apa-apa kalau dibuat sendiri gitu. Tapi nggak usah diumumkan. Gitu. Dan nanti kan nggak laku buah yang lain. Wa idza nasa'at hadhil maitatu minal ma'i katudin khalla wa faqihati. Wa idza nasa'at, ketika bangkai itu nasa'at muncul, hadhil maitatu dari itulah bangkai minal ma'in dari benda cair katudin seperti set ya. Ketika bangkai itu muncul dari benda cair seperti ulatnya cuka dan buahnya buah-buahan, fakihatin itu artinya buah-buahan, buah ya. Lam tunajjishu qat'an, maka tidak menajiskan benda cair tersebut tanpa ada perbedaan. Contohnya ada bangkai itu muncul ulatnya, bangkainya najis, ulatnya tidak. Itu menurut ulama semuanya. Ayustasna dan dikecualikan ma'ama zakaroha masailu madhkurah,
Wa yustasna dan dikecualikan ma'ama, maka ada pengecualian disebut oleh musonef zakaro masailu, dikecualikan fi mabsutoti sabaqo ba'duha fil kitab tohar, dikecualikan juga berupa permasalahan yang disebut dalam kitab yang keterangannya panjang, banyak kitab itu banyak macam-macam. Wal hayawanu utawi hayawan kulluhu semuanya, semua binatang tohirun itu suci, ila kalba kecuali anjing wal khinzir dan jalek, wa mata walada dan yang dilahirkan min huma dari kalb dan khinzir, au min ahadima atau salah satunya. Semua binatang hukumnya suci kecuali anjing, babi, jalek dan peranakan hasil dari keduanya. Seumpama ada babi kok ngelahirin kambingnya atau salah satunya hasil perkawinan dari binatang yang suci. Pokoknya kalau lahirnya dari babi ya wa ibaratuhu tasduku bitoharotid dudi. Wa ibaratuhu utawi ibaratid musannaf tasduku iku kang bener. Ungkapan musannaf ini mencakup terhadap sucinya dud ulat yang muncul dari najis dan memang demikian hukumnya. Pertanyaannya, ada apa namanya anjing kok ternyata anjing itu ada setnya, anjingnya najis, setnya suci. Wal maitatu utawi maitah bangkainya kulluha semuanya najisatun najis illa samaka kecuali ikan wal jaroda dan walang tahu walang ya, wal adamiyah dan anak adam, seluruh bangkai binatang itu, seluruh bangkai hayawan itu najis kecuali ikan, walang, wal adami dan manusia. Jadi manusia itu bangkainya suci. Wafi ba'di nusaki menurut redaksi yang lain Ibnu Adam aimaitatu kulla min huma fa'innaha tohiratun. Wa yuksalu al-ina'u min wulughin wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina